Kader PDIP tersebut memiliki elektabilitas sebesar 30,8%. Kemudian disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dengan angka yang sama 21,77% maksud kami. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan nama Prabowo dan Ganjar Pranowo cenderung naik. Sementara Anies Baswedan cenderung stagnan. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel ini untuk melihat hasil survei Capres di 2024 baru. Tribunnews.com. Perbandingan 8 hasil survei Capres 2024 terbaru. Ganjar dan Prabowo bersaing ketat. Anies tertinggal. Dikutip Tribunnews.com Jakarta, berikut ini adalah perbandingan hasil 8 lembaga survei tentang elektabilitas Capres di 2024 mendatang, yang diprediksi hanya akan diikuti 3 kandidat. Seperti diketahui, 3 tokoh yang digadang mengikuti Pilpres 2024 dan kerap berada di 3 besar hasil survei, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Setidaknya hingga saat ini nama Prabowo Subianto diusung Partai Gerindra dan PKB. Sementara Anies Baswedan diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Sedangkan kandidat ketiga Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan PPP, mayoritas hasil lembaga survei Capres 2024. Nama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersaing ketat. Bagaimana peta kekuatan ketiga tokoh ini dalam 8 survei terakhir? Berikut kami rangkumkan hasilnya. 1. Berdasarkan hasil survei LSI atau Lembaga Survei Indonesia, dalam temuan yang disampaikan hari ini Rabu 3 Mei 2023, hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di peringkat teratas jawaban spontan masyarakat atau top of mind bila pemilihan presiden atau pilpres digelar hari ini. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, survei itu dilakukan lembaganya sejak 12 sampai 17 April 2023. Pilihan top of mind yang paling tinggi ada di Prabowo Subianto, disusul oleh Ganjar Pranowo, lalu Anies Baswedan. Kata Jayadi dalam rilis surveinya secara daring Rabu 3 Mei 2023. Ia menjelaskan bahwa dari sejumlah nama yang muncul, Prabowo paling banyak dipilih, yakni 18,3%. Prabowo mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 16,2% dan Anies Baswedan 13,3%. Namun dia menegaskan masyarakat juga mengerti bahwa secara konstitusional presiden di Indonesia hanya 2 periode. Karena itu mereka menempatkan Pak Jokowi secara top of mind, tidak di nomor 1 di sini, ujar Jayadi. Jayadi menjelaskan tren Prabowo terus mengalami penguatan sejak Januari 2023 lalu sampai April. Pak Ganjar itu mengalami penurunan dari Februari ke awal April, tapi kemudian menguat kembali dari awal April ke pertengahan April, ungkapnya. Di sisi lain, Anies juga mengalami penguatan bila dibandingkan dengan Januari, cuma penguatannya tidak setinggi yang dimiliki oleh Pak Prabowo, sehingga posisinya Pak Prabowo nomor 1, Pak Ganjar nomor 2, Pak Anies nomor 3, ucap Jayadi. Berdasarkan survei Poltreking, hasil survei Poltreking Indonesia menempatkan nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan teratas elektabilitas calon presiden.
Dalam simulasi 20 nama, Prabowo Subianto memperoleh persentase 28,8%, diikuti Ganjar Pranowo dengan 27,5% dan Anies Baswedan dengan 19,3%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda mengatakan angka tersebut dihasilkan sebelum Ganjar dideklarasikan sebagai capres PDIP. Angkanya Prabowo dan Ganjar terpaut tipis di margin error, tapi Prabowo relatif di atas tipis, kata Hanta dalam rilis survei secara daring Jumat 28 April 2023. Survei Poltreking Indonesia digelar pada bulan Februari, Maret, dan April 2023 dengan masing-masing melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Populasi responden survei adalah warga Indonesia yang sudah memilih hak pilih berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah. Metode sampel menggunakan multi-stage random sampling. Wawancara survei dilakukan tatap muka langsung dengan responden terpilih pada Februari, Maret, dan April 2023. Dan ketiga, berdasarkan hasil survei terbaru SMRC, setelah Ganjar Pranowo baru saja ditetapkan oleh Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai Capres 2024, survei SMRC dilakukan. Hasilnya, suara Ganjar unggul dibandingkan dua saingannya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dalam survei pemilihan kritis yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting SMRC tanggal 25 sampai 28 April 2023 dengan bentuk pertanyaan terbuka. Ganjar Pranowo dipilih oleh 20,8%, disusul Prabowo Subianto 15,8% dan Anies Baswedan 11,4%, dan nama-nama lain jauh di bawah mereka. Sementara dukungan mereka pada Prabowo Subianto sebesar 18,3% menjadi 15,8% dan pada Anies 10,7% menjadi 11,4% pada kurun waktu yang sama. Kenaikan Ganjar terjadi dari akumulasi penurunan pada Prabowo pada pemilih yang belum menentukan pilihan sebelumnya dan pada pemilih calon-calon lain, ujar Direktur Riset SMRC Denny Irvani dalam pernyataannya yang diterima Tribun Sabtu 29 April 2023. Keempat, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang mengangkat tema isu-isu mutakhir dan dinamika elektoral pasca batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dari hasil temuan Indikator Publik Indonesia, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, nama Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan 32,%. Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 27,9% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 22,2%. Untuk tiga nama yang keluar, kira-kira pola seperti ini, kata Burhanuddin dalam rilis secara daring Rabu 19 April 2023 lalu. Adapun survei indikator dilakukan dalam rentang 8 sampai 13 April dengan melibatkan 1.212 responden. Margin of error sebesar kurang lebih 2,9%. Pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.
Target populasi survei adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau ponsel, yakni 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing atau RDD yang merupakan teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Kelima, berdasarkan survei Polmark Indonesia. Hasil survei opini publik di 78 daerah pemilihan dapil di Indonesia pada 23 Januari sampai 17 Maret 2023 yang dilakukan Polmark Research Center Polmark Indonesia menunjukkan tingkat elektabilitas tiga tokoh yang digadang akan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 berada di posisi teratas. Ketiga tokoh tersebut yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Founder and CEO Polmark Indonesia EEF, Saifullah Fatah mengatakan Ganjar Pranowo berada di posisi puncak disusul Prabowo serta Anies. Ganjar Pranowo 22,8% dengan margin of error kurang lebih 0,4%. Prabowo Subianto 17,4%, Anies Rashid Baswedan 13,9%, kata EF di Akmani Hotel Jakarta Pusat pada Kamis 30 Maret 2023. Posisi selanjutnya diduduki Ridwan Kamil dengan 5,2% dan Abdul Muhaimin Iskandar 4,8%. Selanjutnya ada Sandiaga Salahuddin Uno dengan 2,0%. Puan Maharani 1,7%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,7%, Khofifah Indar Parawansyah 1,3%, Andika Perkasa 1,1%, dan Erick Thohir 1%. Kemudian Ahmad Heriawan 0,9%, Erlangga Hartarto 0,7%, dan Budi Gunawan 0,2%. Sejumlah tokoh yang lain ditampilkan karena angkanya di bawah itu. Lalu kemudian undecided voter ini yang penting masih ada 24,9% kata EF. Keenam, berdasarkan survei MIPOS, Lembaga Survei Merdeka Institute for Public Opinion Survey atau MIPOS merilis hasil riset terbaru mereka tentang kecenderungan perilaku memilih voting behavior pasca polemik pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan survei, elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan menyusul penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel yang disinyalir menjadi penyebab dicoretnya Indonesia sebagai host Piala Dunia U20 tahun ini. Elektabilitas Ganjar turun menyentuh 16,8% dari sebelumnya berada di kisaran 20% pada survei November 2022. Elektabilitas Ganjar terjun bebas dibandingkan hasil survei MIPOS November 2022. Jika saat ini dilaksanakan Pilpres, hanya 16,8% yang mengaku akan elektabilitas Ganjar terjun bebas dibandingkan hasil survei MIPOS November 2022. Jika saat ini dilakukan Pilpres, hanya 16,8% yang mengaku akan memilih Ganjar, kata peneliti MIPOS Yuyuan Andriani dalam paparan survei Rabu 5 April 2023. Sementara itu, dalam survei tersebut, apabila Pilpres dilakukan saat ini, sebanyak 33% responden menyatakan akan memilih Prabowo Subianto.
Lalu posisi kedua diambil oleh Anies Baswedan dengan elektabilitas 21,5%, disusul Ganjar Pranowo 16,8%, Ridwan Kamil 6,9%, Sandiaga Uno 4,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%, Erick Thohir 4,1%, Puan Maharani 3,2%, Erlangga Hartarto 1,4%, dan Muhaimin Iskandar 0,9%. Sebanyak 2,9% responden mengaku belum punya pilihan. Turunnya elektabilitas Ganjar karena publik kecewa atas penolakannya terhadap kehadiran timnas Israel. Berdasarkan survei mayoritas publik atau 69,5% responden mengaku tidak mempermasalahkan alias setuju dengan keikutsertaan timnas Israel. Hanya 18,8% yang menolak alias tidak setuju dengan sebanyak 11,7% responden menjawab tidak tahu. Ketujuh, berdasarkan survei Indobarometer, nama Ganjar Pranowo unggul dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hal itu berdasarkan survei terbaru Indobarometer. Dalam rilis survei tersebut, Indobarometer melakukan 3 simulasi, yakni simulasi 5 nama capres, simulasi 3 nama capres, dan simulasi 2 capres head to head. Pada simulasi 5 nama calon presiden dan nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Puan Maharani dan Erlangga Hartarto. Ganjar Pranowo memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%, disusul Prabowo Subianto 27,5%, Anies Baswedan 23,%, dan Puan Maharani 1,4%, dan Erlangga Hartarto 0,3%. Dari pernyataan tertutup terhadap 5 nama calon presiden, Ganjar Pranowo dipilih 29,4%, selisih tipis dengan Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan. Kata Kodari saat menyampaikan hasil surveinya di kawasan Jakarta Selatan 21 Maret 2023. Tak hanya dalam simulasi 5 nama, pada simulasi 3 nama capres, nama Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo dan Anies Baswedan. Perolehan suara untuk Ganjar Pranowo dari responden, kata Kodari, menjadi 30,3%. Sementara untuk Prabowo Subianto 28,4% dan Anies Baswedan 25,%. Saat pilihan dikerucutkan menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan jika melawan Anies Baswedan. Saat melawan Ganjar Pranowo, suara Prabowo ini mencapai 38,5% dan Ganjar di 35,4%. Kita lihat Prabowo melawan Anies, di sini Prabowo unggul 40,3% dan Anies 30,7%, kata Kodari. Ke-8, berdasarkan survei landscape, Lembaga Survei dan Analisa Kebijakan Publik atau Landscape menyampaikan hasil temuannya terkait tingkat elektabilitas bakal calon presiden atau capres di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Direktur Eksekutif Landscape Muhammad Toha mengungkapkan, elektabilitas Ganjar Pranowo di Jawa Tengah menempati posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 27,4%. Ganjar mengungguli Prabowo Subianto di urutan kedua dan Erick Thohir di posisi ketiga, kata Toha dalam rilis survei landscape secara daring Senin 17 April 2023.
Di posisi selanjutnya ada nama Puan Maharani dan Mahfud MD 3,2%. Sementara Anies Baswedan tercecer di posisi ke-6 di Jawa Tengah. Ucapnya, Toha mengatakan ada fenomena menarik terkait perolehan elektabilitas antara Ganjar dan Prabowo di Jawa Tengah. Kendati Ganjar unggul namun elektabilitasnya cenderung stagnan, sebaliknya elektabilitas Prabowo menunjukkan tren kenaikan yang positif. Sementara itu untuk di Jawa Timur, elektabilitas Prabowo Subianto kokoh di urutan pertama. Di Provinsi Jawa Timur pada posisi puncak ditempati Prabowo Subianto dengan elektabilitas sebesar 26,1%. Ucap Toha, elektabilitas Prabowo unggul sekitar 6,8% dengan Ganjar Pranowo yang berada di peringkat kedua dengan elektabilitas sebesar 19,3%. Sedangkan Anies Baswedan berada di peringkat ketiga dengan elektabilitas sebesar 19%.